19D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Irawan dari HK19C. Hai teman, kami di sini akan coba mengajak untuk mengenal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta menerangkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis. Berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta menerangkan bahwa ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta meliputi karya di bidang ilmu, pengetahuan, seni, dan sastra sebagai berikut. 1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya. 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan jenis lainnya. 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks. 5. Drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantomim. 6. Yang terakhir, karya seni rupa dan segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Cipta. Mengapa seseorang perlu mendapatkan hak cipta atas karyanya? Tujuannya tidak lain untuk melindungi karya yang telah diciptakannya. Selain itu, dengan adanya hak cipta, pencipta berhak atas hak eksklusif, yakni hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta menerangkan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk melakukan beberapa hal seperti 1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. 2. Menggunakan nama aslinya atau samarannya. 3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. 4. Mengubah judul dan anak judul ciptaannya. Dan 5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta. Selanjutnya, yang dimaksud dengan hak ekonomi sebagaimana diterangkan dalam pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Manfaat ekonomi ini dapat berupa royalti dan ganti rugi dari adanya pelanggaran hak cipta. Di pasal Undang-Undang Hak Cipta, kami akan coba menerangkan bahwa pemegang hak cipta berhak untuk memiliki hak ekonomi untuk melakukan, yaitu 1. Penerbitan ciptaan, 2. Pengadaan ciptaan dalam segala bentuk, 3. Penerjemahan ciptaan, 4. Pengadaptasian, pengaransemenan atau transformasian ciptaan, 5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya, 6. Pertunjukan ciptaan, 7. Pengumuman ciptaan, 8. Komunikasi ciptaan, dan terakhir 9. Penyewaan ciptaan. Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta. Sebagai upaya melindungi karya, adanya sengketa dan atau pelanggaran akan hak cipta
dapat diselesaikan melalui prosedur hukum. Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta menerangkan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, yaitu arbitrase atau pengadilan. Beberapa macam sanksi pelanggaran hak cipta. Menurut pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selanjutnya, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 500 juta rupiah. Selanjutnya, memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang pendaftaran hak cipta. Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaannya tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke kantor hak cipta, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.